Junaidi SPD yang terhormat, rekan-rekan guru SD Negeri 1 Sukajati yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif yang ada di sekolah kita. Salam serta salam semoga tetap teraturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga apa yang jenengan lakukan kita lakukan bersama, mendapat ridho dan dicatat sebagai amalan yang baik. Amin ya Allah. Amin. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian yang telah bersedia hadir dalam kesempatan kali ini, yaitu diseminasi aksi nyata ini. Semoga kegiatan ini dapat menambah pengetahuan bagi saya secara pribadi dan bagi panjenengan semua secara umumnya, sehingga membawa perubahan yang lebih baik di lembaga kita. Untuk berikutnya, budaya positif ini yang mana sebelumnya secara tidak kita sadari sudah terlaksana, hanya aja mungkin lebih perlu adanya penekanan agar lebih menjadi karakter bagi siswa. Latar belakang dari aksi nyata ini yaitu kita tahu bahwa selama ini murid kita bertindak mengikuti aturan itu hanya untuk menghindari sanksi atau hukuman. Apakah seperti itu? Iya. Ya, mungkin sebagian besar untuk menghindari hukuman atau sanksi, bukan atas kesadaran diri siswa itu sendiri, sehingga budaya positif di sekolah tidak berjalan dengan efektif. Itu mari kita sebagai flashback atau refleksi kita ke depan, semoga budaya positif yang kita rencanakan dapat keluar dari kesadaran diri siswa. Yang pertama ada disiplin positif, di mana disiplin positif itu sebuah pendekatan yang menumbuhkan sarana tanggung jawab dan kemandirian anak tanpa memberikan hukuman dan atau paksaan. Jadi disinilah anak bisa mandiri dan bertanggung jawab itu tanpa hukuman dan paksaan. Penerapannya yang pertama di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja. Kalau di rumah itu biasanya membuat aturan yang jelas dan konsisten, memberikan pujian atau reward atas perilaku yang baik, menggunakan time out untuk konsekuensinya perilaku yang menyimpang. Nah, di sini ada istilah konsekuensi, bukan hukuman. Ya, seperti contohnya, seandainya ada anak atau anak kita yang tidak mengikuti aturan rumah, pasti kadang kalau disuruh silakan kamu Anton membersihkan kamar, seandainya tidak mau pasti akan nanti dimarahi atau dihukum. Di konsekuensi ini arahnya lebih pada pembelajaran siswa lebih untuk tanggung jawab. Mungkin seperti ini kalimatnya, kalau kamu tidak mau membersihkan kamar kamu, maka konsekuensinya nanti kamar kamu akan kotor dan banyak semut. Nah, sebagai untuk itu kamu harus membersihkannya sendiri. Jadi itu konsekuensi, bukan hukuman. Kalau di sekolah, guru dapat membuat sistem kelas yang positif dengan memberikan umpan balik yang konstruktif, penyelesaian konflik dengan restoratif justice. Jadi di sini penyelesaian konflik itu tidak selalu pakai hukuman. Contoh ada siswa terlambat, kan sering kan ada siswa terlambat, jika kita mungkin saya sendiri dulu seringnya suruh anak baris di lapangan. Saya pernah mungkin memberi hukuman anak-anak setiap anak membawa pasir. Padahal antara terlambat dengan membawa pasir itu kan tidak ada hubungan. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana restoratif justice-nya? Nanti kita bahas di segitiga restitusi. Yang ketiga adalah di tempat kerja.
Pemimpin dapat menciptakan budaya kerja positif, memberikan pengakuan kinerja yang baik, meningkatkan kinerja karyawan dengan sistem coach atau pelatihan. Ya, insya Allah ini sudah dilakukan oleh Pak Jun dengan memberikan reward tidak mesti dalam bentuk hadiah, tapi bisa dengan secara verbal pengakuan bahwa seseorang itu berkinerja baik. Jadi seperti itu. Berikutnya yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah adalah memberikan motivasi perilaku motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama, perilaku manusia itu kecenderungan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Contohnya adalah seandainya si A karena takut dihukum atau takut TPP-nya tidak cair, ya kan? Sehingga walaupun terlambat, bagaimanapun caranya presensinya itu tetap masuk. Nah, kan seperti itu. Saya juga karena seperti itu. Ya, yang penting nanti entah jam 7 kelewat berapa menit, yang penting segera presensi. Tujuannya apa? Menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Itu sudah manusiawi itu. Ya. Sehingga kalau masih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti ini masih belum keluar dari pribadinya masing-masing. Ya, itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mungkin ada yang bisa mencontohkan ini perilaku manusia yang seperti ini, mendapatkan penghargaan atau imbalan. Ya, ingin mendapatkan pujian. Nah, ingin mendapatkan pujian. Selalu itu. Yeah. Benar apa kata Pak Jun? Biasanya orang berperilaku, manusia berperilaku, siswa berperilaku itu ada yang ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Itu. Apalagi nanti kalau Bapak Ibu guru memberikan, kalau kamu masuk dengan tidak terlambat, maka kamu akan dapat hadiah. Sebetulnya itu kurang baik kita ucapkan seperti itu. Kenapa? Karena datang tepat waktu itu sudah merupakan kewajiban. Jadi buat apa kita kasih hadiah kalau memang itu sudah merupakan kewajiban? Hal yang boleh dikasih hadiah itu contohnya mungkin seperti yang memperoleh prestasi, mungkin akademik, lomba apa, kan itu sudah merupakan sesuatu kewajaran. Itu sebagai reward. Tapi kalau merupakan sebuah kewajiban, tanggung jawab, nah, itu seyogianya tidak diberi iming-iming hadiah. Jadi seperti itu. Datang tepat waktu, tidak terlambat, terus mengerjakan dengan maksimal, itu kan sudah merupakan kewajiban. Jadi seperti itu. Adapun yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri berdasarkan nilai kebajikan yang dipercaya. Nah, inilah yang diharapkan nantinya, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan. Saya ingin menjadi apa? Itu berarti kan muncul dari keinginan dari dalam dirinya. Tujuannya apa? Ingin menghargai diri sendiri. Ya. Dalam artian kalau kita menghargai diri sendiri, insya Allah orang lain akan menghargai kita. Itu secara kodrat seperti itu. Jadi contoh kecilnya seperti dalam hal berpakaian aja. Orang kalau menghargai dirinya sendiri, otomatis cara berpakaiannya itu pasti akan dijaga. Gitu. Kalau orang tidak menghargai dirinya sendiri, berpakaian apakah adanya, datang di rapat, nah, mungkin habis macul, datang ikut rapat, berarti kan tidak menghargai dirinya sendiri, sehingga orang lain pasti akan mencemooh. Pasti seperti itu. Sehingga motivasi atau perilaku manusia yang diharapkan adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri, karena ini akan tumbuh dari dalam dirinya atau unsur intrinsiknya. Berikutnya, untuk menumbuhkan budaya positif, kita bisa membuat keyakinan kelas.
Di mana keyakinan kelas ini bukan peraturan kelas. Kalau mungkin selama ini peraturan kelas kita berbunyi seperti apa, Bu Fia? Peraturan kelas kita berbunyi seperti apa? Mungkin ada yang ingat? Dilarang apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Terus ada lagi? Datang tepat waktu. Jangan terlambat. Kadang seperti itu kan? Nah, itu di peraturan kelas itu masih ada kalimat-kalimat negatif. Dilarang, jangan, itu masih termasuk kalimat-kalimat negatif. Mungkin jangan terlambat bisa diganti dengan datang tepat waktu. Karena itu termasuk kalimat positif. Karena orang yang berpikiran positif, insya Allah jalannya juga ke arah lebih positif. Di mana nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan tumbuh dari dalam diri sehingga motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi ini yang diharapkan. Ketika kita yakin melakukan hal yang positif, maka nanti akan tumbuh motivasi secara intrinsik, motivasi yang hadir dari dalam dirinya. Di mana nilai-nilai kebajikan dapat menekankan keyakinan seseorang agar lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Ini yang diharapkan. Nilai-nilai kebajikan di sini kaitannya dengan kurikulum Merdeka itu ada di penguatan profil pelajar Pancasila atau P5-nya. Ya, ini nilai-nilai kebajikan yang diharapkan untuk siswa kita. Yang pertama jelas beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, dalam artian ini menerima sebuah keragaman, kebinekaan, di mana hal yang berbeda bukanlah menjadi pemisah antar teman kalau antara siswa. Jadi kalau ada hal yang berbeda khas, itu jadilah kebinekaan kita menjadi pemersatu. Yang kedua, nilai kebajikan gotong royong, saling membantu, itu harus tercermin dalam siswa. Yang keempat itu mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Maaf ini. Jadi diharapkan dengan bernalar kritis, anak tidak semerta-merta menerima informasi yang diperoleh. Itu. Jadi bisa melakukan filterisasi secara mandiri, sehingga tidak bertentangan dengan nilai kebajikan yang kita canangkan pada profil pelajar Pancasila. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Monggo, Pak Kodim ada pertanyaan? Sudah, bisa dipahami? Yorina ada pertanyaan? Ya. Siap. Bisa dilanjut, Ge? Berikutnya kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Termasuk kita harus memahami kebutuhan dasar siswa ini. Siswa karena manusia. Menurut Abraham Maslow 1943, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya. Kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, bertahan hidup, kesenangan, dan penguasaan. Ini merupakan kebutuhan dasar. Apakah itu? Mari kita maaf. Jadi contoh kasih sayang dan rasa diterima. Setiap anak pasti membutuhkan kasih sayang. Sehingga tidak heran anak yang nakal menurut kita itu bisa jadi kurang kasih sayang, kurang memiliki rasa diterima di keluarganya, sehingga kecenderungan untuk mencari perhatian itu besar. Ya, ada istilah kalau anak kecil tantrum, itu tujuannya apa? Mencari perhatian. Nah, itu. Yang kedua, kebebasan. Ada kalanya murid kita kalau disuruh, ayo ikuti gerakan ini, tidak mau kadang. Karena mereka ada kebutuhan dasar yang kebebasan yang tidak terpenuhi mungkin. Ayo, kalau kamu tidak ikut gerakan seperti ini, kamu bagaimana caranya agar kamu mengikutinya? Gerakan lain apakah ada? Mungkin kita bisa
bertanya seperti itu. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan kebebasan dan survive ini, bertahan hidup. Ada maraknya pemalakan atau bullying. Itu termasuk salah satunya kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kenapa terjadi permasalahan tentang pemalakan? Karena dia merasa kurang, sehingga butuh untuk, ya walaupun jajan itu tidak mematikan, tapi kan termasuk salah satu bertahan hidup. Itu yang perlu kita pahami. Yang kedua, kesenangan. Yang berikutnya kesenangan. Dimana kadang kalau hubungannya dengan anak-anak yang sudah menginjak dewasa, itu pasti kecenderungan senang pada sesuatu hal. Ketika itu tidak terpenuhi, maka dia akan membuat masalah atau berulah. Nah, disinilah peran kita sebagai guru untuk mengetahui kebutuhan dasar. Kenapa anak ini seperti ini? Kebutuhan dasar apa yang belum dia dapatkan atau terpenuhinya? Jadi seperti itu. Berikutnya, sebagai guru kita juga harus mengetahui posisi kontrol kita. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, ini jelas, mungkin tahu semua ya. Termasuk saya dulu sering menghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pengontrol atau pemantau. Dan yang kelima manajer. Apa itu penghukum, apa itu pembuat rasa bersalah, teman, pengontrol, dan manajer? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum, di mana ini kita merasa melakukan pengendalian perilaku yang lebih berfokus pada hukuman atau secara fisik dan verbal, serta memberi konsekuensi negatif. Ini yang namanya hukuman pasti umumnya ini, ya, suruh lari, suruh push up, mungkin dijewer atau dipukul, ya, atau konsekuensi negatif. Kalau kamu tidak melakukan itu, nanti akan saya gini, ya, seperti itu. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, di mana posisi ini menggunakan rasa bersalah, malu, memanipulasi emosional untuk mengendalikan perilaku. Ya, ini biasanya sering kita lakukan merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kita sebagai teman. Kalau dalam menyelesaikan masalah, yaitu posisi ini berusaha untuk membangun hubungan positif dengan anak, tetapi terkadang mengabaikan batasan dan tanggung jawab. Contoh, tolonglah bantu Pak Guru agar semua dapat terselesaikan tugas ini. Kalau kamu tidak mau mengerjakan, berarti kamu tidak mau membantu Pak Guru. Itu berarti kita memposisikan sebagai teman, kalimat seperti itu. Itu contohnya seperti itu. Berikutnya, yang keempat, sebagai pemantau. Posisi ini berfokus pada aturan dan prosedur dan menggunakan pengamatan atau pengawasan untuk memastikan kepatuhan. Fokusnya adalah aturan dan prosedur. Contoh, Yanto, kamu terlambat, berarti kamu melanggar aturan yang nomor berapa atau aturan apa? Biasanya kalimat yang dilontarkan seperti itu. Itu adalah kita memposisikan sebagai pemantau. Yang kelima adalah memposisikan sebagai manajer, mana posisi ini berfokus pada pemecahan masalah dan kolaboratif antara guru dan anak untuk bekerja sama, menetapkan aturan dan batasan yang adil, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Biasanya kita panggil, ya, anak-anak itu kita tanya alasan mereka melakukan hal itu, kesalahan, terus kita ajak ngomong sehingga mereka menyadari telah melakukan kesalahan. Dan adapun hukuman itu tidak kita berikan, hanya kita secara kolaboratif, ya, menyelesaikan konflik secara konstruktif itu kita sharing kira-kira konsekuensinya apa kamu melakukan kesalahan seperti itu. Jadi mungkin biasanya seperti itu.
Ya anak, iya Pak, saya melanggar keyakinan kelas, tidak disiplin atau kedisiplinan, sehingga konsekuensinya saya harus menambah jam. Jadi seperti itu biasanya. Terlambat 10 menit, ya sudah nanti kamu tidak boleh istirahat, kamu selesaikan materi ini, pelajari materi ini. Jadi konsekuensinya seperti itu. Lebih dari mengganti apa yang mereka langgar. Jadi seperti itu. Tidak berupa hukuman. Itu istilah konsekuensi seperti itu. Dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, posisi mana yang menurut Bapak Ibu baik atau diterapkan? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantrol, atau manajer? Gimana Bu Il? Menurut jenengan posisi mana? Coba saya ingin Oke. menyampaikan untuk posisi kontrol ya. Oke. Pendapat pribadi saja saya ini sebagai guru, posisi kontrol itu kalau menurut saya di antara berapa poin itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 poin itu mestinya harus kolaboratif. Jadi hemat saya penghukum itu tetap harus ada. Ini pendapat pribadi saya seperti itu. Jadi penghukum itu tetap harus ada ya untuk memberikan satu kedisiplinan kepada anak. Meskipun di sana mungkin ada ketidaknyamanan. Namun penghukum itu tidak semata-mata hukuman terus tanpa ada argumen. Ya maksudnya kolaboratif itu ya ada diskusi antara siswa dan siswa itu. Jadi baik buruknya mungkin bisa diajak komunikasi sehingga anak itu menjadi sadar bahwa hukuman itu bukan semata-mata hukuman, namun itu adalah untuk sebagai pengingat. Nah, sekali lagi ya hukuman ya otomatis ya tidak serta-merta hukuman yang terlalu berat dan menyusahkan anak. Nah, ini mungkin saya tanggapi tentang fungsi kontrol. Yang lebih penting adalah komunikasi. Bagaimana kesalahan anak itu disampaikan, didistribusikan sehingga anak menjadi sadar. Dan terus menerus kita lakukan satu penjelasan atau satu keterangan-keterangan kepada anak itu bahwa sehingga apa yang dilakukan selama ini atau yang dilakukan itu adalah salah. Nah, itu kewajiban kita sebagai guru untuk menyampaikan hal itu karena anak itu biasanya kalau tidak disampaikan anak itu tidak tahu. Sebenarnya anak itu kadang-kadang tidak tahu, memang betul-betul tidak tahu. Karena dia melakukan itu karena memang tidak tahu selama ini. Mungkin itu tanggapan saya. Terima kasih Pak Jun atas tanggapannya. Memang kelima posisi kontrol ini memang perlu dikolaborasikan. Tersenyampang itu permasalahan yang dilakukan siswa atau kesalahan yang dilakukan siswa. Hanya aja mungkin kalau di penghukum itu lebih tidak ke hukuman tapi ke konsekuensi menurut saya. Jadi ketika anak terlambat 10 menit tidak ikut pelajaran, bukan kasih hukuman suruh lari atau push up, tapi mungkin dia lebih berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi mungkin ke anak, apa yang kamu lakukan? Ini Pak, seperti ini. Oke, berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena semua orang pasti melakukan kesalahan. Itu adalah kegiatan menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini yang perlu kita pahamkan. Yang berikutnya, saya juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kalimat-kalimat seperti ini itu dipakai ketika kita menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Karena apa? Biar anak itu tadi tidak terlalu merasa terbebani rasa bersalah. Jadi seperti itu. Ini. Yang berikutnya kita bisa menyelesaikan masalah ini, mengajak untuk menyelesaikan masalah.
Yang berikutnya, Bapak Ibu tidak tertarik siapa yang salah. Seandainya ada pertengkaran banyak anak, siapa yang salah? Itu kita tidak usah menggali ini, tapi mencari solusi permasalahan. Jadi lebih ke keyakinan mana. Seandainya terlambat tadi berarti tentang kedisiplinan, disiplin. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Jadi anak diajak berpikir untuk menyesuaikan dengan keyakinan sekolah atau kelas yang sudah disepakati. Berikutnya, kamu mau jadi orang seperti apa? Ini arahnya untuk memperbaiki persepsi dan memperbaiki dirinya. Kalau kamu jawab ini seperti ini Pak, berarti kamu harus seperti apa? Kita menggiring opininya seperti itu. Yang berikutnya, apakah kamu mau jadi orang sukses atau bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Pasti ini arahnya untuk perbaikan sikap anak. Jadi anak itu walaupun melakukan kesalahan, dia mengakui kesalahan, tapi tujuannya biar tidak terlalu terbebani, karena kita yakin generasi yang kita ajarkan itu sudah berbeda dengan generasi kita yang dulu. Ya. Pola berpikir anak juga berbeda. Pola penyampaian anak, pola penerimaan anak dalam menerima penjelasan itu berbeda. Jadi ini lebih pada soft penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah yang lebih soft. Berikutnya kesimpulan bisa kita simpulkan adalah posisi kontrol guru yang mengambil posisi sebagai manajer dan dengan mengimplementasikan segitiga restitusi yang tadi ada menstabilkan identitas, validasi kesalahan, ya, akan sangat mendorong terciptanya budaya positif di sekolah serta membantu siswa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab tanpa membuat anak terbebani dengan rasa bersalah yang berlebihan. Seperti yang kita ketahui sedikit di media-media itu anak karena masalah sepele akhirnya nekat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu karena apa? Dia terlalu merasa bersalah yang sangat besar. Jadi penggunaan posisi kita sebagai dalam mengetahui posisi kontrol guru, entah itu manajer dan yang lainnya, dan diimplementasikan menggunakan segitiga restitusi diharapkan mampu mendorong terciptanya budaya positif di sekolah atau di kelas. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Saya berharap lembaga kita atau sekolah kita memiliki budaya yang lebih baik lagi, termasuk saya berusaha menggiatkan lagi ya kegiatan yang dulu 6 tahun yang lalu pernah saya rasakan di sini. Setiap tidak hanya datang saja, pulang sekolah anak-anak juga salaman ke semua gurunya. Yang mana beberapa tahun kemarin juga agak memudar, ini saya mencoba menggiatkan lagi. Khusus kelas saya, monggo kalau kelas-kelas Bapak Ibu guru yang lainnya digiatkan lagi, alhamdulillah, karena itu nanti tujuannya adalah pembentukan karakter siswa. Selain kita juga meningkatkan kegiatan keagamaan untuk budaya positif kita. Kalau tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Monggo Pak. Hanya himbauan aja. Ya silakan teman-teman bertanya, nggak apa-apa. Ya. Himbauan atas nama kepala sekolah, adanya diseminasi ini saya ikuti tadi ya, yang jelas untuk menambah pengetahuan, untuk menambah kompetensi tentang bagaimana pengelolaan pembelajaran kita sebagai guru kepada anak-anak, agar menjadi terfokus anak-anak itu menjadi orang-orang yang kita harapkan, yaitu orang yang berakhlak dan sebagainya, yang beriman sesuai dengan P5 tadi yang kita. Ini bagus sekali. Mohon nanti dilanjut diskusinya mungkin di luar forum ini, agar nanti apa yang disampaikan diseminasi pada hari ini bisa ada efek,
sehingga bisa menambah perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Saya sangat apresiasi sekali. Mudah-mudahan semua yang kita ikuti hari ini bisa berefek. Terima kasih pada Pak Robi. Mungkin teman-teman ada yang disampaikan, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jun atas closing statement-nya. Monggo yang lainnya. Yang pasti saya sangat berterima kasih panjenengan semua sudah mengikuti kegiatan diseminasi ini, yaitu aksi nyata budaya positif modul 1.4. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ini tujuannya kita belajar bersama. Ada salah-salah kata saya juga minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.